Namun ada beberapa orang yang ketika masalah itu sudah selesai ataupun bahkan sebenarnya masalahnya itu nggak jelas gitu, nggak ada gitu. Nah dia tuh cemas berlebihan gitu, cemas terus perasaannya gelisah, tegang seperti itu. Ada yang namanya anticipatory anxiety namanya. Jadi mengantisipasi sesuatu yang belum belum tentu terjadi gitu loh. Tapi udah dipikirin banget. Jadi Overthinking jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, apa kabar? Senang sekali saya Weni Zahra kembali menyapa Anda dalam program Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, apakah Anda pernah merasa suatu hal yang belum dialami tetapi sudah takut duluan? Nah, mungkinkah itu gangguan cemas? Bahaya nggak sih kalau gangguan cemas itu dirasakan berlebihan? Untuk spesial membahasnya, saat ini sudah hadir dua narasumber kita, Dr. Rizka Afrina, spesialis kedokteran jiwa, dan Ibu Yulia Direskia, SC, psikolog MSI. Assalamualaikum dokter dan Bu Yulia, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Weni. Iya, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Oh iya, baik. Dokter, nah ini langsung saja nih dok, terkait dengan gangguan kecemasan. Apa sih dok sebenarnya gangguan cemas ini? Kadang kita sering tuh tiba-tiba ngerasa khawatir, cemas, tapi kadang biasa aja, kemudian berlebihan. Nah ini boleh dijelasin dok seperti apa? Baik, Weni dan sahabat edukasi, alhamdulillah hari ini kita membahas topik psikiatri ya. Baik, fokus hari ini pada cemas dan gangguan cemas. Nah, cemas itu adalah respon emosional yang wajar dan normal kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ketika kita misalnya mau menghadapi sesuatu hal gitu, atau ada hal yang jelas yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, itu wajar timbul cemas. Misalnya minggu depan mau ujian nih, tuh kan kita cemas ya mempersiapkan ya. Sudah selesai kan saya mengulang pelajaran-pelajaran kayak gitu ya kan. Ataupun besok kita mau presentasi nih sama atasan, tuh wajar-wajar saja kita mengalami cemas ya kan. Nah karena cemas itu kan kita mempersiapkan diri itu, mau ujian kita belajar mengulang-ulang kayak gitu, mau presentasi kita membuat PTT, menguasai bahan gitu. Ataupun ada hal lain, misalnya kita mau masuk sekolah baru, mau kuliah gitu, atau pindah rumah, atau mengalami fase-fase kehidupan yang baru kan, wajar-wajar saja itu hal yang normal sebenarnya. Biasa terjadi ya Emosi dok? cemas itu. Nah, namun ada beberapa orang yang ketika masalah itu sudah selesai ataupun bahkan sebenarnya masalahnya itu nggak jelas gitu, nggak ada gitu. Nah dia tuh cemas berlebihan gitu, cemas terus perasaannya gelisah, tegang seperti itu. Nah ketika itu terjadi, jangan-jangan dia sudah masuk ke gangguan cemas gitu, karena kadang-kadang itu nggak cuman emosinya aja yang cemas itu. Gangguan cemas itu juga disertai dengan selain psikisnya, tapi juga ada keluhan fisiknya. Itu sering pasien gangguan cemas itu datang yang dirasakan itu misalnya gangguan-gangguan fisik seperti misalnya mudah lelah atau badannya kaku, nyeri, ataupun dadanya berdebar, merasa sesek seperti itu. Ataupun yang sering dialami itu adalah gangguan lambung misalnya, atau mual terus-menerus, diare gitu kan, kok mules-mules. Padahal udah melakukan pemeriksaan ke dokter penyakit dalam misalnya, masalah lambungnya, tuh udah dilakukan pemeriksaan, sudah endoskopi, hasilnya normal, gitu, sudah mengkonsumsi obat lambung, itu sudah lama tuh dikonsumsi, kok masih tegang perasaannya, masih cemas, masih gelisah, gitu. Ataupun waktu dada berdebar, sesak, lakukan pemeriksaan ke dokter jantung misalnya, setelah di EKG, di eko, di ronsen, baik-baik saja gitu. Tapi kok masih masih cemas ya, terus menerus ya. Tuh, jadi hati-hati, jangan-jangan sudah mulai masuk ke gangguan cemas. Oke, nah ini tadi seperti dokter katakan di awal, cemas itu ada yang biasa terjadi, namun ketika berlebihan ternyata dampaknya juga jadi luar biasa. Iya, benar. Contohnya tadi sampai ada gangguan ke fisik ya dok, Iya, mempengaruhi betul. ke fisik gangguannya, Benar. kesehatannya ya. Nah kemudian tadi itu tentang gangguan cemasnya. Nah masuk ke macam-macamnya nih dok, apa Baik. aja sih? Kadang kita ada dengar yang
fobia dan sebagainya. Nah, itu Benar-benar. apa aja dok? Bisa dijelasin? Baik, jadi ada beberapa macam memang gangguan cemas. Kita bedakan dengan cemas tadi karena itu ya, karena durasinya, karena dia lebih lama. Kemudian kadang-kadang intensitasnya dia lebih tinggi dari cemas biasa. Kemudian juga durasi lebih lama, frekuensi juga lebih sering. Nah, ada beberapa macam gangguan cemas. Yang pertama adalah gangguan panik. Gangguan panik ini adalah bentuk dari gangguan cemas yang intensnya itu paling berat, kayak gitu. Karena biasanya pada pasien gangguan panik itu bisa mendadak tiba-tiba saja muncul gangguan paniknya itu tanpa ada pencetus yang jelas, seperti itu. Nah, kadang-kadang seringnya pasien merasakan itu banyaknya keluhan fisik seperti misalnya sesak kayak gitu, merasa berdebar sekali, berdenyut kencang jantungnya, sampai merasa seperti tercekik, sampai mau mati gitu. Nah, pasien ketakutan tuh, merasa bahwa dia kayak mau mati gitu. Itu intensitasnya kuat gangguan panik itu. Namun dia berlangsung paling lama 20 sampai 30 menit. Kayak gitu. Nggak jarang sekali yang sampai 1 jam lebih tuh. Nah, pada saat intensitas gangguan panik itu terjadi, itu orang biasanya sering datang berobat ke IGD. Tuh. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di IGD, di ronsen atau di EKG, di foto torak itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Dan biasanya cepat membaik. Tuh, dalam setengah jam itu udah membaik. Cuman bisa berulang kayak gitu. Itu gangguan panik. Kemudian ada yang namanya gangguan cemas menyeluruh. Gitu. Itu adalah gangguan cemas dan khawatir berlebihan, gitu, yang bisa dialami bisa sepanjang hari, itu durasinya. Memang dia intensitasnya itu lebih kecil dari gangguan panik, tapi bisa dirasakan lebih lama. Dan biasanya tidak ada yang masalah terlalu khas yang dikhawatirkan sih. Itu biasanya yang dia khawatirkan tuh masalah sehari-hari gitu, masalah bisa kesehatan, bisa keuangan dan sebagainya, yang sebenarnya tuh nggak penting-penting sekali untuk dia pikirkan terus-menerus gitu, cuman mengganggu karena kadang disertai dengan keluhan fisik yang tadi ya, mudah berdebar, keringat dingin, atau keluhan-keluhan fisik yang lain, dan gangguan cemas ini itu sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari, sehingga dia tidak fokus untuk sekolah mungkin, bekerja atau kuliah, dan jadinya kan produktivitasnya itu menurun, sehingga kualitas hidupnya juga menurun, seperti itu. Kemudian ada juga gangguan cemas yang khas, contohnya fobia misalnya kayak gitu. Fobia itu ada yang namanya fobia spesifik, ada juga yang namanya fobia sosial. Tuh, fobia sosial misalnya seseorang itu takut, khawatir gitu, misalnya untuk hadir di pertemuan, seharusnya dia melakukan presentasi tapi dia nggak datang gitu, takut karena dia khawatir, berpikir bahwa oh ini saya akan dinilai jelek nih, gitu, saya akan dijudge nih, atau gitu ya. Jadi dia menghindari situasi yang penuh dengan keramaian orang, seperti itu. Ada juga yang namanya fobia-fobia yang spesifik, misalnya seseorang itu takut untuk berada di ruangan sempit. Nah, yang kita sebut sebagai klaustrofobia ya, gitu kan. Ataupun takut dengan ketinggian gitu, atau takut naik pesawat terbang, itu juga bisa ada fobia-fobia yang spesifik. Kemudian ada juga yang namanya tadi agorafobia juga bisa. Agorafobia itu seseorang itu menghindari keramaian, kerumunan gitu, yang dimana dia takut kalau dia ada di situ tuh, dia kalau ada apa-apa tuh nggak ada yang nolong, dia nggak bisa keluar dari situ tuh. Sehingga seseorang itu menghindari untuk keluar rumah gitu, nggak berani ke pasar, seperti itu. Itu juga ada. Kemudian ada juga yang namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Sebelumnya ini dimasukkan ke dalam gangguan cemas, tapi sekarang memang sudah kita pisahkan tuh. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder ini adalah gangguan di mana seseorang itu berulang-ulang melakukan sesuatu, misalnya berulang-ulang cuci tangannya bisa sampai 5 kali, 10 kali, berulang-ulang mengunci pintu gitu ya kan. Ada pasien saya itu yang sampai berulang-ulang wudhu berulang-ulang sampai 5 kali, 10 kali. Ada yang mengulang-ulang rakaatnya gitu.
karena dia lakukan itu karena ada obsesif gitu, ada pikiran yang tidak menyenangkan, misalnya merasa dirinya kotor, jadi cuci tangan berulang-ulang, seperti itu. Ada merasa dia sudah tutup kunci pintu belum ya? Sudah kunci pintu belum ya? Dia nggak yakin dengan yang sudah dia lakukan gitu, dan dia menyadari bahwa pikiran itu tidak benar dan tidak menyenangkan, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengontrolnya. Itu yang namanya OCD. Nah, ada juga satu lagi yang namanya gangguan stres pasca trauma. Itu seseorang memang di masa lalu mungkin pernah mengalami suatu trauma yang berat, yang tidak menyenangkan. Sebenarnya trauma itu sudah selesai, namun ternyata dia masih terbawa gitu, dengan masih mengalami stres gara-gara trauma di masa lalu. Nah, saat ini kita hadir bersama Ibu Yulia. Nah, Ibu Yulia mungkin akan menambahkan juga tuh tentang kasus-kasus yang sering beliau tangani, terutama mungkin yang PTSD itu, gangguan stres pasca trauma. Oke, tadi sudah banyak nih dijelasin macam-macam gangguan cemas ya Dok ya. Langsung saja nih Dok, sedikit dari sisi psikiatri, bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi kalau gangguan cemasnya itu masih ringan, mungkin pasien masih bisa ya mengontrol sendiri ya. Gimana cara-caranya mengontrol, misalnya merutinkan relaksasi nafas seperti itu. Ketika mau menghadapi sesuatu hal itu, rileks dulu. Misalnya mau ujian nih minggu depan nih, aduh saya cemas nih, ya udah saya alihkan dulu kayak, atau saya istirahat dulu kayak, tidur dulu, nanti saya akan belajar kayak gitu ya kan. Atau besok pagi mau presentasi nih, udah malam ini saya selesai PTT, mungkin saya akan istirahat. Besok pagi-pagi sebelum acara saya relaksasi nafas dulu, saya menenangkan diri dulu, saya relaksasi gitu, sehingga saya bisa ngelewatin tuh presentasinya itu, seperti itu. Kemudian juga bisa memetakan masalah gitu, menentukan prioritas, yang mana sih yang memang betul-betul perlu kita pikirkan saat ini gitu. Adakah hal-hal yang perlu kita prioritaskan ya gitu. Misalnya banyak masalah nih, ini pagi ini mau presentasi ini, tapi nanti mau jemput anak juga nih pulang sekolah gitu kan, ataupun besok langsung bekerja dulu nih. Nanti kan kita fokuskan nih, pagi ini mungkin saya akan fokus dulu nih mau presentasi. Selesai presentasi saya akan persiapkan diri untuk jemput anak, itu nanti saya lanjut bekerja gitu. Jadi jangan memikirkan semuanya itu dalam satu waktu gitu. Kita seleksi pikiran kita yang mana yang mau kita betul-betul yang perlu kita pikirin kayak gitu. Oke, jadi kita tarik lagi nih, apa sih sebenarnya yang bikin kita panik gitu ya? Benar. Kayak tadi mau presentasi, tapi karena kepepet jadi panik ya Dok. Seharusnya dipersiapin dari malam sebelumnya, betul. Gitu, seperti itu. Jadi balik lagi nih kita menata apa yang mau kita kerjakan ke depannya. Nah, termasuk menata pikiran-pikiran negatif gitu. Karena pasien cemas ini, karena pada saat dia cemas itu ya, jadi fungsi otaknya itu yang untuk berpikir. Jadi ketika kita emosi itu ada satu sisi otak kita yang fokus itu di area limbik. Itu di situ amigdala kita ada di situ, hipokampus kita di situ, itu memang pusatnya emosi. Nah, ketika mengalami gangguan cemas, itu pusat emosi kita itu memang lebih dominan, dan otak kanan kita yang tempat kita berpikir rasional itu kadang-kadang stagnan, dia nggak bisa bekerja, sehingga pasien-pasien cemas itu didominasi oleh otak yang mengurus masalah emosi ini gitu, sehingga ketika dan sering timbul pikiran-pikiran negatif yang mengganggu. Jadi tidak mampu berpikir logis, tidak mampu berpikir realistis gitu, karena nggak kerja gitu otak depannya itu, otak yang mengatur fungsi eksekutifnya seseorang gitu. Sehingga makanya dalam pengobatan itu kadang-kadang itu yang kita atasi juga dulu gitu. Jadi membantu pasien berpikir positif kembali gitu. Baik dokter. Tadi seperti yang dokter sampaikan, ketika sudah merasa seperti nggak mampu menata lagi di masa seperti itu, sudah bisa nggak dok kira-kira datang ke dokter spesialis jiwa? Iya, benar. Nah, ketika sudah melakukan hal seperti itu ya, selain misalnya rutin menjaga kualitas tidur, menjaga makanan dan olahraga, tapi masih bisa nih, masih cemas nih, masih tegang nih, masih gelisah nih. Nah, boleh mencari pertolongan ke profesional kesehatan mental, baik ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, ini menarik juga nih, karena nggak semua
semua di antara sahabat edukasi berani mendatangi dokter spesialis jiwa ataupun psikolog. Ya, ini menarik. Namun kita skip dulu. Masih ada lagi yang lebih menarik, narasumber yang kedua kita ada Bu Yulia. Bu Yulia, tadi sudah dokter jelasin tentang gangguan-gangguan panik nih. Mungkin lebih dalam lagi dari Bu Yulia tentang gangguan panik atau mungkin tentang gangguan-gangguan lainnya. Boleh silakan Bu Yulia dijelasin. Iya, Weni. Terima kasih. Iya, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Rizka, gangguan panik tadi sudah dijelaskan ya, gejala-gejalanya seperti apa. Tapi yang paling sering kita jumpai itu tadi yang khas dari gangguan panik itu biasanya ada kayak rasanya dadanya terhimpit, dia nggak bisa nafas dengan lega. Kemudian kadang-kadang ada yang sampai rasanya yang berat itu sampai kepalanya kayak membesar, rasanya kayak gitu. Itu yang sudah parah sekali ya. Dan sering sekali itu dia sulit mengontrol nafasnya. Itu yang paling sering terjadi pada orang-orang dengan gangguan panik, sehingga ketika dia tidak bisa bernafas, dia buru-buru pengen dibawa ke IGD supaya bisa dipasang oksigen gitu kan. Padahal sampai di UGD juga mungkin dokter dan perawatnya juga merasa nih pasiennya nggak perlu pakai oksigen, baik-baik aja gitu. Tapi dia rasanya kayak mau mati gitu. Ya, jadi seringnya seperti itu. Nah, ada beberapa pasien kita yang mengalami gangguan panik itu, mereka biasanya diawali dengan kecemasan juga gitu ya. Ada kecemasan yang berat dan itu berlangsung lama, kemudian diiringi dengan serangan panik. Nah, ketika serangan panik ini datang yang mereka nggak bisa kontrol, biasanya seperti itu. Misalnya serangan paniknya itu bisa terjadi kapan aja. Misalnya dia sedang jualan terus ada pembeli gitu, terus tiba-tiba dia ngerasa panik gitu. Ya udah, dia stop dulu yang sama pembelinya itu, terus kemudian sebentar ya, saya mau gelar ini dulu sajadah di bawah, terus dia tiduran dulu gitu supaya dia bisa ngatur nafasnya. Kadang-kadang seperti itu, sehingga kondisi ini kan membuat si penderitanya makin malu ya, makin malu dan makin merasa nggak percaya diri karena dia seperti itu. Nah, ini yang menjadi blunder gitu, akhirnya kondisinya itu makin cemas, makin parah gitu. Atau misalnya pasiennya laki-laki, yang mereka kan biasanya sholat Jumat itu kan berdekatan ya, berdirinya kan safnya rapat gitu. Nah, pada saat mau sholat itu, ketika ruku, salah satu pasien saya tuh lututnya gemetar gitu, jadi kan mengganggu sebelah-sebelahnya ya. Nah, sehingga itu juga membuat dia malu dan kemudian memutuskan untuk tidak pernah lagi sholat Jumat karena dia tidak bisa mengatasi itu. Nah, jadi kecemasan, gangguan panik dan sebagainya itu kalau kita lihat memang tidak seperti gangguan jiwa yang berat ya, misalnya skizofrenia gitu, memang enggak sih, tapi mengganggu kualitas hidupnya. Akhirnya kan dia jadi malu mau kemana-mana gitu ya, atau mau membawa kendaraan di lampu merah, kalau lihat angka 60 dia akan cari yang langsung belok kiri atau dia terjang aja lampu merahnya daripada dia pingsan di situ. Nah, ya seperti itu, sehingga mengganggu kualitas hidupnya. Ya, itu yang panik. Kemudian tadi ada gangguan stres pasca trauma nih, dokter Bu Yulia sebutkan. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi kalau gangguan stres pasca trauma, kalau dulu itu masih masuk di bawah payung kecemasan, tapi sekarang ini dia udah dipisahkan seperti OCD tadi Dr. Rizka bilang, udah dipisahkan menjadi diagnosa tersendiri. Namun seringkali kita jumpai ada komorbiditas, jadi dia komorbid juga dengan anxiety atau dia komorbid juga dengan depresi gitu. Nah, kalau gangguan stres pasca trauma ini atau kita sebut juga PTSD, post traumatic stress disorder, itu dia spesifik ada peristiwa traumatiknya gitu. Kalau kecemasan seringkali tidak disertai dengan peristiwa yang spesifik, bisa kapan aja datangnya gitu. Tapi kalau trauma itu memang ada kejadian traumatiknya, kayak misalnya dia pernah ngalamin kecelakaan misalnya gitu ya. Atau kalau yang kita sebut dengan kompleks PTSD atau PTSD yang kompleks sifatnya, itu bisa jadi misalnya dia mengalami yang kita sebut dengan childhood trauma. Jadi trauma yang terjadi dari masa kecil tuh, terus-terusan ada kekerasan berlangsung secara kronis sehingga menyebabkan kompleks trauma kayak gitu. Nah, yang paling khas membedakan dengan anxiety adalah ada peristiwa traumatiknya, sehingga penanganannya nanti kita akan berbeda fokusnya.
ketika kita menangani yang anxiety dengan yang menangani yang PTSD. Anxiety maksudnya kecemasan. Kecemasan. Ya, sorry. Saya pakai istilah anxiety ya. Ya, jadi kalau kecemasan itu karena kalau kita mau cari peristiwanya apa banyak sekali gitu. Ya, banyak sekali, bahkan yang tadi Dokter Rizka sebutkan dalam keadaan biasa-biasa aja dia juga bisa cemas kalau dia gangguan cemas menyeluruh gitu. Nggak tahu spesifiknya apa pencetusnya cemas itu. Tapi kalau trauma misalnya nih dia trauma kecelakaan gitu ya. Terus kemudian atau trauma misalnya tenggelam ketika masih kecil di kolam renang misalnya gitu ya. Kemudian ada peristiwa tenggelam lagi tsunami misalnya gitu. Nah, ketika terjadi tsunami itu dia kan mengalami trauma yang berat tuh ya, yang susah untuk dia lepasin begitu aja kan ingatannya. Nah, kemudian di masa depannya lagi ada lagi peristiwa tenggelam berikutnya misalnya di laut gitu. Nah, peristiwa di laut ini akan terhubung dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, kayak gitu. Nah, jadi penanganannya kita akan mulai dari situ. Dari mana yang pertama kali dia mengalami kecemasan akibat tenggelam, gitu. Atau kita akan cari yang peristiwa paling buruknya, katakanlah tsunami yang paling berat. Nah, kita akan tembaknya dari situ, gitu. Okay. Sehingga dia luruh semuanya, jadi ikut terproses. Nah, kalau PTSD. Tapi kalau cemas nggak bisa. Ya, kita nggak tahu yang mana yang spesifik. Kita hanya melihat apakah dia punya kontrol, punya kendali atas kecemasannya itu. Nah, kalau dia nggak punya itu, nah dari situlah kita mulai bergerak menyusun treatment plan-nya. Ya, misalnya dia perlu latihan breathing exercise, tadi latihan nafas misalnya ya, atau dia perlu untuk merasa aman dulu ya supaya dia bisa lebih mengontrol nafasnya atau mengontrol kondisi pikirannya dan perasaannya dan sebagainya kayak gitu. Oke, seperti itu ya Dok. Ternyata berbeda ya penanganan dari sisi psikologis untuk gangguan panik. Kemudian tadi ada sedikit disinggung tentang gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Nah, ini lebih menarik lagi nih sahabat edukasi, apalagi ada sempat disinggung tentang trauma di masa kecil. Pasti semua mayoritas banyak yang mengalami trauma. Oke, baik. Kemudian Bu Yulia tadi sudah ada penjabaran tentang cara penanganannya ya. Tapi harus konsultasi lebih dalam lagi ya Bu untuk mengetahui secara spesifik penanganannya. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk Dokter Rizka dan Bu Yulia, cara mencegahnya bagaimana? Apa yang harus sahabat edukasi lakukan untuk terhindar dari gangguan cemas? Baik. Jadi cara mencegahnya mungkin yang tadi sudah sempat disinggung ya, sebagian, yaitu mungkin belajar untuk menyederhanakan hidup kayak gitu. Jangan pikiran itu kita fokuskan kepada hal-hal yang memang penting untuk kita pikirkan kayak gitu ya kan. Jangan fokus kepada hal-hal yang negatif atau yang nggak perlu kita pikirkan seperti itu. Kemudian belajar untuk relaksasi nafas itu juga boleh dirutinkan kalau ini ya, baik sudah mengalami gangguan cemas atau belum kayak gitu. Kemudian juga dengan makan teratur, kemudian berolahraga ataupun tidur yang cukup, yang teratur seperti itu. Kemudian hindari juga misalnya hindari kafein yang berlebihan gitu, karena itu juga bisa menimbulkan cemas ya, berdebar seperti itu, sehingga orang khawatir gitu. Kemudian kalau memang sudah mengalami gangguan cemas, kalau dia masih ringan, maka belajar mengatasi sendiri seperti itu ya kan. Karena kan orang cemas itu kan karena banyak hal yang mau dia kontrol, banyak hal yang mau dia kendalikan kayak gitu. Namun kan tidak semuanya bisa kita kendalikan kayak gitu, tidak semuanya bisa kita kontrol. Jadi fokus saja kepada hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri, yaitu pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan perilaku kita sendiri. Jangan fokus kepada hal yang tidak bisa kita kontrol. Untuk hal yang tidak bisa kita kontrol, belajarlah untuk ikhlas kayak gitu, belajarlah untuk sabar, bisa menerima apapun itu ya kan, agar kita mudah mengatasinya gitu. Namun ketika itu sudah dilakukan masih terganggu, jangan khawatir, jangan sungkan untuk berobat seperti itu. Karena kadang-kadang kan takut gitu, nanti ke dokter jiwa
Disangka sakit jiwa. Iya, Nah, itu gimana kasih nih, obat nanti dokter? kecanduan seperti itu ya kan. Padahal kan psikiater tuh nggak mau gitu loh pasiennya tuh sampai ketergantungan obat gitu. Jangan khawatir karena obat-obat psikiatri itu bukan buat ketergantungan, bukan buat kecanduan karena bukan narkoba. Seperti itu. Misalnya pada saat gangguan cemasnya itu masih kuat sekali, masih intens sekali, itu kadang-kadang susah kita masuk ke psikoterapi itu. Jadi terapi dengan dokter jiwa itu nggak cuma obat, tapi juga ada psikoterapi. Kadang-kadang pada saat cemas itu sangat intens, sudah lama, ya gitu kan, mengganggu aktivitas sehari-hari, itu sulit untuk kita berikan psikoterapi. Kadang-kadang pasiennya harus kita tenangkan dulu tuh. Area otak yang hiperaktif itu harus kita tenangkan dulu, kayak gitu. Harus kita stabilkan dulu. Setelah enak baru kita mulai masuk ke psikoterapi. Psikoterapi pun macam-macam tergantung kondisi pasiennya gitu ya kan. Sambil kita psikoterapi sambil kita ajarkan kayak gitu seperti apa dia, adakah perilaku-perilaku yang perlu dimodifikasi, adakah pola pikir yang perlu kita ubah yang lebih sehat, yang lebih positif seperti itu. Nah, ketika dia sudah stabil, sudah aman, maka obatnya itu akan pelan-pelan kita turunkan kayak gitu. Waktu kita turunkan obatnya kan pasien sudah belajar banyak ya, sudah siap dia tuh, sampai nanti dia sembuh obatnya akan kita hentikan seperti itu. Psikiater juga nggak mau pasiennya tuh terus-menerus dengan obat. Terus dengan obat, jadi ketergantungan obat pasti akan dikontrol ya dokter ya. Oke, itu tadi dari sisi kedokteran jiwa. Nah, dari sisi psikolog gimana nih Bu Yulia untuk mencegahnya? Untuk mencegahnya perlu difahami dulu sebenarnya cemas itu datangnya seperti apa dan bagaimana cemas itu kemudian jadi kayak menghantui hidup dia gitu. Jadi saya sering memberikan metafor kepada pasien-pasien saya. Jadi kalau kita hidup ini nih sebenarnya kan kayak kita jalan di dalam lorong gua yang gelap gitu ya. Ya nggak sih? Kita kan kita nggak tahu kan 2 menit ke depan akan terjadi apa. Jadi kita hidup sebenarnya kan dalam ketidakpastian gitu ya. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan situasi yang penuh ketidakpastian itu yang sering membuat kita menjadi cemas gitu. Sejatinya semua manusia akan seperti itu kan gitu. Hanya saja ada orang-orang yang dia walaupun cemas, dia tetap berani aja jalan ke dalam gua itu. Ya udah hati-hati aja. Ya udah kita bisa pegangan sama apa gitu, misalnya tongkat atau bawa senter atau apa gitu ya, atau ada yang nemenin gitu sehingga kita jadi nggak terlalu cemas gitu. Tapi ada orang-orang yang meskipun dia punya alat, dia punya teman yang ngajak jalan ke dalam gua gelap itu tetap nggak berani, tetap cemas gitu. Nah, yang seperti ini yang perlu dibantu ya, Bu. Perlu dibantu sehingga kecemasannya itu berkurang. Misalnya kayak tadi dokter Rizka sampaikan ya, mungkin dia mengendalikan pikirannya yang sulit, mungkin mengendalikan perasaan yang sulit, mengendalikan nafasnya, semua it's all about kendali ya, about kontrol. Jadi kalau dia udah bisa mengendalikan, bisa mengontrol, maka kecemasannya berkurang. Dan meskipun tidak pasti apa yang ada di depan, tapi paling enggak dia punya sense of safety namanya, ya, perasaan aman sedikit. Jadi kunci dari rasa cemas itu adalah apabila dia sudah bisa punya rasa aman walaupun sedikit gitu. Makanya kalau di dalam psikoterapi yang biasa saya gunakan ya, itu saya akan latihkan pasien-pasiennya dengan latihan-latihan stabilisasi emosi, misalnya inner safe place. Jadi saya minta dia membayangkan ada suatu tempat yang dia bisa merasa aman, ada di situ gitu ya, sehingga dia bisa mengendalikan dirinya gitu. Nah, kemudian mencegahnya lagi adalah seperti tadi tuh, tidak berpikir hal-hal yang belum terjadi gitu loh. Ada yang namanya anticipatory anxiety namanya. Jadi mengantisipasi sesuatu yang belum tentu terjadi gitu loh. Tapi udah dipikirin banget. Jadi overthinking jadinya. Iya, jadi itu. Ketika kita berpikir terlalu banyak tentang masa depan, ya sesuatu yang belum terjadi gitu, itu juga menambah kecemasan sebenarnya. Tapi kalau kita terlalu banyak berpikir tentang masa lalu, gitu ya, kita ingat-ingat terus gitu, kayak kita lihat spion terus gitu ya. Nggak move on ya, Bu? Nggak move on. Nah, itu justru jadinya jadi depresi karena sedih kan dengan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, sebenarnya yang terbaik adalah
tetap berada di here and now, at the present moment gitu. Jadi ada di saat ini dengan kesadaran penuh gitu, bahwa saya hidup sekarang ini gitu loh. Ya udah, yang saya pikirkan hanya hari ini aja. Bisa ngelewatin hari ini aja dengan baik, udah syukur banget gitu ya. Daripada kita sibuk mikirin ke depan atau ke belakang gitu kan. Kalau bawa mobil kan lihat spion terus nabrak ya. Harusnya kan lihat kaca depan gitu. Jangan nggak nabrak. Oke. Oke, seru sekali nih Bu Yulia dan Dokter Rizka untuk tentang kecemasan. Tapi berhubung karena waktu kita juga singkat, mungkin lain waktu bisa kita lebih bahas lebih dalam lagi. Dokter, satu lagi nih. Tadi sedikit disinggung tentang obat-obatan ataupun tata laksana secara medis dari gangguan cemas ini. Boleh dijelasin, Dok, seperti apa? Oh ya, kita tadi ke ini ya, terlewati ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika pasien, karena biasanya pasien cemas itu kan datangnya itu ketika dia sudah lama sekali, bisa sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun mengalami gangguan cemas, sehingga keluhan fisiknya itu cukup dominan gitu. Nah, pada awal-awalnya itu kita akan memberikan psikoterapi, farmakoterapi terlebih dahulu. Gitu. Nah, saat ini pilihan first line-nya untuk gangguan cemas itu adalah antidepresan. Kayak gitu. Kita akan memberikan antidepresan terlebih dahulu. Cuman antidepresan itu kan dia butuh waktu untuk bekerja gitu. Kita harus mengkonsumsinya itu minimal 2 minggu dulu, bahkan sampai 1 bulan baru dia menimbulkan efek. Nah, itu kan padahal pasiennya kan masih dengan misalnya gelisah, tegang gitu kan, keringatan, sering berdebar, sakit kepala gitu. Nah, biasanya itu untuk mendampingi antidepresan, kita juga akan memberikan anti cemas. Misalnya golongan benzodiazepin, tuh ada berapa banyak pilihan gitu kan. Nah, namun anti cemas ini tidak kita beri dalam waktu lama gitu. Ketika efek antidepresannya itu sudah bekerja, maka anti cemas ini akan pelan-pelan kita turunkan kayak gitu. Nah, cuman masalahnya agak sulitnya itu kadang-kadang kan pasien nggak langsung datang ke psikiater tuh. Dia biasanya shopping dokter dulu tuh, ke dokter umum dulu atau ke dokter penyakit dalam gitu. Nah, kadang-kadang yang penggunaan anti cemas ini kadang-kadang nggak sudah pemakaian lama seperti itu kan. Cuman jadi karena penggunaan obat ini memang tergantung dari kondisi. Nah, ketika dia pasien agak sudah nyaman, baru kita masuk ke psikoterapi tadi. Psikoterapi pun macam-macam. Adakah misalnya kita fokus kepada kognitif, pola pikir atau pikiran yang harus kita ubah itu, ataupun ada perilaku yang perlu kita modifikasi. Itu kadang-kadang kita misalnya kayak contoh terapi perilaku itu seperti misalnya exposure terapi itu pada pasien-pasien fobia kan. Jadi kita perlihatkan itu, jadi kita expose dia dengan hal-hal yang menimbulkan dia fobia. Misalnya dia takut ketinggian, nah itu kita dampingin itu exposure terapinya. Justru dihadapi ya? Iya, pelan-pelan itu sambil kita evaluasi sejauh mana gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya itu namanya desensitisasi tuh, sedikit. Ada juga yang namanya langsung kita langsung kita banjiri dia dengan flooding. Flooding kayak gitu. Langsung kita banjiri dia dengan hal yang membuat dia takut atau cemas seperti itu. Nggak semua itu kalau spesifik ya. Kalau tipe fobia itu kan cemasnya spesifik, ada bentuknya gitu, ada ininya. Itu kemudian ada juga yang misalnya kadang psikodinamik psikoterapi juga ada kan. Misal gangguan cemas itu ternyata tidak jelas gitu, ataupun kecemasan ini misalnya sudah dialami sudah lama bertahun-tahun. Jadi psikodinamik itu kita kadang-kadang mengutak-atik masa lalu kayak gitu. Kalau tipe yang kognitif behavioral terapi itu kita fokus kepada here and now, kita fokus aja ke masa kini kayak gitu. Ya kan, adakah pola pikir yang perlu kita ubah saat ini, adakah perilaku yang perlu kita modifikasi saat ini gitu. Namun kalau memang terapi psikodinamik itu kadang-kadang kita harus ngutak-atik masa lalu. Sejak kapan sih itu mulai timbul cemas? Adakah masalah-masalah sensor-sensor di awal masa kehidupan yang harus kita kendalikan, yang harus kita terima, yang harus kita evaluasi? Itu kadang-kadang tidak disadari oleh pasien seperti itu.
Itu biasanya untuk gangguan cemas jarang memang kita pakai, kita lebih fokus ke CBT seperti itu, ataupun kita ajarkan pasien untuk mindfulness seperti itu, fokus kepada saat masa sekarang, seperti itu contoh-contoh psikoterapi. Oke, baik dokter. Itu dari sisi kesehatan jiwanya. Nah, gimana nih dengan Bu Yulia dari sisi psikolognya? Boleh dijelasin? Iya, jadi kalau di psikologi sebetulnya kita memang fokusnya ada dua pendekatan ya. Yang satu kita lakukan konseling ya untuk pasiennya, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan psikoterapi. Psikoterapinya akan kita lakukan berdasarkan kebutuhan pasiennya. Tadi seperti disebutkan Dr. Rizka, jadi kita melihat dulu berbagai diagnosa yang muncul dan kemudian kebutuhan pasiennya seperti apa. Nah, kita bisa ada 5 pendekatan yang kita gunakan. Itu yang pertama adalah tadi seperti disebutkan juga psikodinamika atau psikoanalisa, kemudian ada dari pendekatan behavioristik, ada humanistik, dan kemudian ada experiential gitu ya, dan kemudian ada yang lebih spesifik, misalnya kalau untuk PTSD atau gangguan stres pasca trauma tadi, itu kita menggunakan satu jenis psikoterapi yang itu sudah direkomendasikan oleh WHO, namanya adalah EMDR atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing, yang itu spesifik sekali untuk PTSD, tapi juga bisa digunakan untuk jenis-jenis gangguan lainnya seperti misalnya cemas, depresi, dan lain-lain itu. Nah, kalau kapan, mungkin pertanyaannya adalah kapan pasien itu akan datang ke psikiater untuk diberikan psikoterapi dan kapan ke psikolog gitu ya. Okay. Nah, jadi sebetulnya ini adalah collaborative work gitu, kerjasama atau kolaboratif gitu ya, karena pasien itu seperti tadi Dr. Rizka sampaikan, misalnya datangnya ke psikolog dulu nih, gitu, dengan kondisi cemasnya yang berlebihan, masih sangat berat, gitu. Itu biasanya saya akan refer dulu ke psikiater untuk diberikan obat, ya supaya tenang dulu, baru nanti psikoterapi bisa jalan, kayak gitu. Sehingga nantinya kita tidak hanya penanganannya itu bersifat symptom reduction atau mengurangi gejala, tapi kita bisa fokus ke comprehensive treatment, jadi penanganan yang lebih komprehensif. Misalnya kayak tadi yang childhood trauma, itu kan akarnya kan dari masa lalu banget tuh, dari kecil gitu. Psikiater nggak akan punya waktu untuk menanganin yang sampai sejauh itu psikoterapinya. Di situ butuhnya collaborative work gitu. Sehingga psikiater tetap maintaining pasiennya dengan obat gitu supaya dia tetap stabil. Saya bekerja dengan psikoterapinya gitu, sehingga pasien itu bisa sampai mencapai kesembuhan yang optimal gitu, yang komprehensif gitu. Ini baik, Yulia, ternyata cukup dalam ya untuk penanganan gangguan kecemasan ini, dan memang harus ada kolaborasi antara kesehatan jiwa dan psikologis. Baik, Bu Yulia dan Dr. Rizka, sebelum kita closing, apa nih kira-kira yang bisa disampaikan terakhir untuk sahabat edukasi? Silakan. Iya, sahabat edukasi, ketika kita punya kecemasan, kita tidak perlu terlalu khawatir karena sebenarnya kecemasan itu ada pada setiap orang. Hanya saja derajatnya yang berbeda-beda. Ketika orang mengalami satu kondisi yang sangat berat ya, dan kemudian kondisi itu terus memberat tanpa ditangani, tanpa diatasi, dan tidak disadari kecemasan itu, maka itulah yang akhirnya menjadi gangguan kecemasan. Tapi kalau kita sehari-hari memang pada dasarnya kita juga punya kecemasan itu, dan itu berguna juga, atau kita punya stres misalnya, itu berguna juga untuk kita bisa lebih memperbaiki produktivitas kita atau memperbaiki kualitas hidup kita, supaya kita tetap aware bahwa kita tetap punya room for improvement gitu ya, ruang untuk perubahan dari diri kita. Kalau kita punya stres dan punya cemas, nggak apa-apa sebetulnya, itu bagus untuk kita bisa melihat apalagi nih yang perlu dirubah dari hidup kita gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi gangguan, nah ini yang membutuhkan pertolongan para profesional, bisa ke psikiater atau ke psikolog, dan tidak perlu malu dengan itu ya, karena kita kan inginnya merubah kualitas hidup kita, membuat kita jadi lebih produktif ya, membuat kita jadi lebih komplit hidupnya gitu ya, lebih happy, lebih bahagia dan sebagainya gitu mungkin ini. Iya. Agar kualitas hidup lebih meningkat lagi. Iya, betul. Dr. Rizka, bagaimana? Ya, mungkin saya akan menambahkan tadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya, kita nggak mungkin nggak ada masalah ya kan.
yang namanya hidup ya pasti ada saja masalahnya gitu. Yang penting kita memprioritaskan apakah masalah itu memang perlu sekali untuk kita pikirkan, selesaikan, cari solusinya, kayak gitu. Kemudian setelah selesai masalahnya sudah terkendali, move on, kayak gitu, lakukan pekerjaan yang lain dan tentukan prioritas, kayak gitu. Tentukan prioritas apa yang perlu. Kalau lagi banyak kerjaan tuh tentukan prioritas yang mana yang perlu terlebih dahulu kita selesaikan. Kemudian belajar untuk punya pola pikir yang baik, yang positif gitu. Jangan fokus kepada hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Jangan terlalu memfokuskan pikiran ke hal-hal yang di luar kendali kita seperti itu. Kemudian belajar untuk mengatasi masalah, karena kita ini manusia punya otak yang mampu untuk learning kayak gitu, untuk belajar apa yang sudah terjadi di masa lalu itu diambil pelajaran, sehingga masa saat ini kita baik dan masa depan kita nggak perlu mencemaskan hari ini kayak gitu. Jadi yang masa lalu itu kita ambil pelajarannya, untuk fokus ke masa saat ini untuk sehingga kita lebih mudah ya beradaptasi dengan apapun masalah yang akan kita hadapi, seperti itu. Oke, right. Move on dan hadapi hari-hari, ya. Oke, baik. Bu Yulia dan Dr. Rizka, terima kasih banyak bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat edukasi. Sahabat edukasi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di tayangan kali ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS RSUD Dr. Zainal Abidin sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Kunjungi channel YouTube kami di RSUD Dr. Zainal Abidin Aceh untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Weni Zahra dan narasumber kita Dr. Rizka dan Bu Yulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi, salam sehat jiwa.